All attendees are in listen-only mode. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para nasabah PT Philips Securities Indonesia. Selamat datang kembali di Philips Morning Market Call edisi hari ini tanggal 19 Oktober tahun 2016. Bersama dengan saya Afdal di sini. Seperti biasa agenda kita hari ini ada 3 agenda kita hari ini. Yang pertama kita akan membahas indikasi IHSG. Kemudian akan kita lanjutkan saham-saham apa saja yang bisa Bapak dan Ibu perhatikan. Kemudian nanti mungkin ada sedikit tambahan technical rekomendasi dari saya sendiri. Baik, langsung saja kita masuk ke indikasi IHSG, di mana kami memperkirakan IHSG bergerak menguat pada perdagangan hari ini dengan level support di 5.409 dan resistennya di 5.457. PI IHSG sampai dengan penutupan kemarin itu berada di level 27.72. Adapun yang menjadi drivers atau penggerak pasar pada hari ini yaitu yang pertama tampaknya laporan keuangan kuartal 3 emiten di US tampaknya melebihi estimasi para analis. Ini tampaknya sentimen bagus bagi dalam negeri. Yang kedua, itu rilis data ekonomi Tiongkok hari ini berupa PDB-nya yang konsensusnya diekspektasinya kurang lebih 6,7%. Hal ini disebabkan karena stimulus pemerintah dan booming properti di Tiongkok sendiri. Dan begitu pula dengan data lain yang juga mendukung. Dan tampaknya semua ini mengkonfirmasi ekonomi di Tiongkok sendiri tidak memburuk. Sedangkan yang ketiga yaitu nilai tukar dolar flat meskipun inflasi Amerika tumbuh 0,3% bulan kemarin, sedangkan pada bulan Agustus itu 0,2%, yang mengindikasikan tekanan inflasi cukup kuat dan menambah keyakinan The Fed untuk menaikkan suku bunganya. Selanjutnya kita masuk ke stock news, di mana di sini ada 4 saham. Yang pertama Asri, yaitu Asri melalui anak usahanya Alam Sinergi akan menerbitkan global bond senilai 245 juta USD dengan kupon rate sebesar 6,62%. Rencananya perseroan akan menggunakan seluruh dana hasil emisi surat utang tersebut untuk melunasi obligasi yang jatuh tempo pada tahun 2019 nanti. Dan yang kedua yaitu saham UNSP atau Bakri Sumatera Plantation, di mana perseroan berencana akan melakukan reverse stock dengan rasio 10 saham lama akan mendapatkan satu atau akan di reverse menjadi satu saham baru. Perseroan dalam hal ini melakukan aksi ini sebagai upaya untuk memperbaiki struktur permodalannya. Yang ketiga yaitu WSBP atau Waskita Beton Precast, di mana perseroan telah mendapatkan fasilitas pendanaan dari Bank BRI Syariah senilai 300 miliar rupiah untuk membiayai belanja atau modal kerja dari kebutuhan modal kerja dari perseroan sendiri. Dan yang terakhir yaitu SMSM atau Selamat Sempurna yang berencana akan melakukan stock split dengan rasio 1:4. Baik, selanjutnya kita masuk ke agenda kita yang ketiga, yaitu technical rekomendasi, di mana seperti biasa sebelum kita mencari saham, kita bahas terlebih dahulu untuk market kita.
Baik, langsung saja untuk IHSG tampaknya sedang akan menguji level resisten yang cukup kuat yang sudah kita gambarkan jauh-jauh hari sebelumnya di sekitar level 5.470, di mana level ini kalau kita perhatikan sudah 4 kali dicoba dan belum berhasil di break ke atas oleh IHSG. Oleh karena itu tampaknya ini merupakan sentimen dari IHSG sendiri. Selanjutnya kita masuk ke stok atau saham-saham yang rekomendasi menurut view teknikal kami. Yang pertama yaitu BJBR, di mana kalau kita perhatikan tren untuk saham BJBR untuk jangka menengah ini masih cenderung sideways. Sejak awal Agustus sampai dengan sekarang ini kecenderungan trennya masih sideways, masih bergerak di kisaran harga 1.565 sampai dengan 1.720. Selama 3 hari bursa kemarin, tampaknya BJBR ini setelah rilis laporan keuangannya mengalami pelemahan yang cukup dalam, dan ini kita bisa manfaatkan untuk entry point atau bisa manfaatkan untuk mengambil profit di sini dengan entry point-nya di sekitar level 1.565, which is ini merupakan EMA 50 dari saham BJBR, dengan target price untuk jangka pendek itu berada di sekitar level 1.690 dan stop loss berada di sekitar level 1.520 atau garis yang berwarna merah ini. Kemudian saham yang kedua yaitu saham CTRA, di mana kalau kita perhatikan untuk saham CTRA trennya untuk jangka pendek ini ada kecenderungan untuk berbalik arah menjadi bullish trend, di mana kalau kita gambar di sini garis resistance line, saham CTRA sudah berhasil break atau ditutup di atas garis resistance line yang telah saya gambar di sini. Oleh karena itu kita bisa manfaatkan peluang dengan trading plan sebagai berikut. Kami menyarankan untuk buy on weakness untuk saham CTRA di kisaran harga 1.585 atau di kisaran harga EMA 20-nya dengan level target price untuk jangka pendek maupun jangka menengah itu berada di kisaran level 1.660 dan level stop loss-nya mohon dijaga ketat itu berada di sekitar level 1.535. Kalau kita perhatikan di sini MACD-nya ada kecenderungan juga untuk golden cross. Sedangkan saham yang ketiga atau saham yang terakhir, kami merekomendasikan saham Alam Sutra atau ASRI, di mana sama halnya dengan CTRA, saham ASRI ini kalau kita tarik garis resistance line di sini, tampaknya kemarin saham ASRI ini berhasil break resistance line-nya dan ditutup menguat di atas garis resistance line-nya. Bahkan ditutup menguat di atas MA20 dari saham ASRI ini. Oleh karena itu berikut trading plan untuk saham ASRI. Untuk entry point-nya kami menyarankan Bapak dan Ibu bisa masuk di kisaran level 464 untuk saham ASRI dengan level target price itu berada di sekitar level 485, which is ini merupakan upper dari Bollinger Bands saham ASRI, dan mohon dijaga ketat untuk level stop loss-nya itu berada di kisaran level 450 untuk saham ASRI. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia, atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research@philip.co.id atau bisa juga melalui Twitter kami @pmmcresearch. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ketinggalan atau ingin menyaksikan kembali webinar pagi ini, bisa disaksikan melalui YouTube channel kami di Research-Philip Securities Indonesia. Terima kasih.
Baik, tampaknya ada sedikit gangguan di sini. Saya cuma mau konfirmasi apakah suara saya terdengar jelas oleh peserta webinar. Mohon konfirmasinya. Oke, baik. Terima kasih. Tampaknya sudah jelas. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama karena tampaknya sudah tidak ada masalah lagi. Pertanyaan pertama dari Bapak Adam Ray yang menanyakan technical dari saham KBLI, Elsa, dan MAPI. Baik Pak, saya akan coba jawab terlebih dahulu untuk saham KBLI. Untuk trennya, untuk jangka panjang untuk saham KBLI ini tampaknya masih sangat bullish trend karena selalu membentuk higher high dan higher low yang baru. Dan tampaknya kemarin saham KBLI ini ditutup melemah dan ada potensi untuk melanjutkan pelemahannya. Kami menyarankan apabila Bapak Adam Ray ingin masuk dan belum memiliki barang, kami menyarankan untuk ditunggu sampai saham KBLI ini menyentuh level EMA 20-nya atau garis yang berwarna merah ini, which is itu berada di kisaran level 280. Untuk saham KBLI baru bisa kami sarankan untuk masuk di level tersebut. Dengan level target price itu berada di swing high terakhir di kisaran harga 310. Tetapi apabila Bapak Adam Ray sudah memiliki barang di harga bawah, kami menyarankan untuk direalisasikan terlebih dahulu setengah dari portofolio Bapak Adam Ray. Selanjutnya saham yang kedua yaitu saham Elsa. Untuk saham Elsa di sini kalau kita perhatikan di sini saya telah menggambarkan channelnya, tetapi ini channel bearish trend atau channel pelemahan di mana perseroan telah berhasil break resistance line dan ada indikasi saham Elsa ini akan berubah tren menjadi bullish trend. Oleh karena itu kami menyarankan untuk Bapak Adam Ray bisa buy on weakness di kisaran level EMA 50-nya yaitu berada di kisaran level 480 sampai 490 untuk entry point-nya. Sedangkan untuk target price itu target price untuk jangka menengah berada di kisaran level 600 untuk saham Elsa. Selanjutnya untuk saham MAPI. Untuk saham MAPI tampaknya sedang menguji level resisten yang cukup kuat di sini, Pak, yaitu berada di kisaran level 4.990. Karena kalau kita perhatikan saham MAPI ini sudah 3 kali menguji level ini dan belum berhasil break ke atas saham MAPI. Saran kami ada 2 strategi yang kami sarankan. Yang pertama, apabila saham MAPI ini pada perdagangan hari ini berhasil ditutup di atas garis resisten yang telah kami bikin, yaitu di sekitaran level 4.990, bisa kami sarankan untuk beli dan target price selanjutnya berada di kisaran level 5.420 untuk saham MAPI. Tetapi apabila pada hari ini saham MAPI ditutup melemah, kami menyarankan untuk
buy on weakness di kisaran level EMA 20-nya, yaitu berada di kisaran level 4.650 sampai 4.700. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Henry yang menanyakan view untuk saham TPIA, BRPT, ASMI, dan Harum hari ini. Baik, Pak. Untuk saham TPIA, tampak pergerakannya ini sangat-sangat bullish trend dan belum ada koreksi sedikit pun. Dan ini kami takut atau kami tidak bisa menyarankan untuk masuk ke saham TPIA ini mengingat saham TPIA ini belum sama sekali koreksi sejak awal Juli. Oleh karena itu kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham TPIA hari ini. Sedangkan untuk BRPT, tampak kemarin saham BRPT ini sudah berhasil break resistance atau break swing high yang paling tinggi pada awal September, yaitu berada di kisaran level 1110. Dan tampaknya saham BRPT ini ada kecenderungan akan melanjutkan tren penguatannya pada hari ini. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk apabila Bapak ingin masuk, silakan buy on weakness di kisaran level 1110 dengan level target price selanjutnya di kisaran level 1280 untuk saham BRPT. Tapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss-nya itu berada di kisaran level 1080 untuk saham BRPT. Untuk saham yang ketiga yaitu saham ASMI, sama halnya dengan TPIA tadi, kami tidak bisa menyarankan untuk masuk ke saham ASMI ini mengingat tampaknya saham ASMI ini kurang liquid untuk diperdagangkan, Pak. Dan selanjutnya untuk saham Harum, tampaknya saham Harum ini dalam 3 pekan terakhir ini trennya sangat-sangat bullish dan saran kami jangan mengejar harga karena saham Harum ini belum sama sekali koreksi selama 3 pekan terakhir. Saran kami apabila Bapak ingin masuk bisa buy on weakness di kisaran level 1520 untuk saham Harum. Dengan level target price itu berada di kisaran level 1750 untuk saham Harum. Demikian, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham Kija kenapa berkutat di level 294 sampai 298 saja. Baik, Bu.
untuk saham Kija, sebelumnya kami belum melakukan coverage untuk saham Kija, jadi secara fundamental kami belum mengetahui mengenai fundamental perusahaan tersebut. Tapi secara teknikal, sebenarnya ini kita bisa manfaatkan peluang fast trade untuk saham Kija ini, mengingat selalu menyentuh level supportnya, yaitu berada di kisaran level 290, dan selalu juga menyentuh level resistennya, yaitu berada di kisaran level 302. Mengapa saya katakan demikian? Karena ini level support ini bisa dijadikan level entry point dari saham Kija. Kemudian apabila sudah menyentuh level 302, kami menyarankan untuk dijual dan masuk kembali nanti apabila sudah terkoreksi lagi di kisaran level 290. Demikian, Bu. Masih pertanyaan dari Bu Suryani yang menanyakan untuk saham BMRI, apakah sudah konfirmasi bullish trend? Baik, Bu, untuk saham BMRI, sejauh ini belum bisa dikatakan bullish trend, mengingat belum membentuk higher high yang baru. Nanti apabila saham BMRI ini membentuk pola candle seperti yang saya gambar di sini, nah, apabila terjadi seperti ini, maka bisa dikatakan saham BMRI ini sudah terkonfirmasi bullish trend karena sudah membentuk higher yang lebih tinggi daripada high yang sebelumnya. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Riyandi yang menanyakan untuk AALI, support dan resisten untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Baik, Pak, untuk saham AALI, kami melihat untuk jangka pendek, level supportnya itu berada di kisaran level EMA 20 dari saham AALI ini, yaitu berada di kisaran level 15.405 untuk saham AALI. Sedangkan resisten untuk jangka pendek itu berada di kisaran level 16.100. Tetapi kalau kita lihat untuk jangka menengah, level support dari saham AALI ini berada di kisaran level 14.860 dan resistennya berada di kisaran level 16.530. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Piong yang menanyakan untuk saham Doit, Kras, WSBP, dan PPRO. Baik, Pak, untuk Doit terlebih dahulu. Untuk saham Doit, ini kami tidak menyarankan masuk ke saham Doit, mengingat saham Doit ini sudah menguat cukup tajam dan ada indikasi saham Doit ini akan mengalami koreksi, dan koreksi itu saya pikir masih sehat. Dan oleh karena itu kami bisa menyarankan nanti untuk entry point-nya bisa buy on weakness di kisaran level 310 sampai 320 untuk saham Doit. Untuk target price-nya berada di kisaran level 475.
Selanjutnya pertanyaan masih yang sama dari Bapak Piong mengenai saham KRAS. Untuk saham KRAS, sejauh ini kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham KRAS, mengingat perseroan akan melakukan right issue dan harganya berada kalau nggak salah di kisaran harga 500 dan ada kecenderungan saham KRAS itu akan menuju ke level tersebut. Oleh karena itu kami belum bisa menyarankan untuk entry ke saham KRAS apabila Bapak ingin memegang jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya untuk WSBP. Untuk WSBP tampaknya di sini trennya ini sudah bisa dikatakan bullish trend karena sudah membentuk higher high yang baru dan higher low yang baru. Tetapi kami tidak menyarankan untuk masuk di harga sekarang. Kami bisa menyarankan untuk menunggu koreksi terlebih dahulu hingga menyentuh garis support yang telah saya gambar di sini atau berada di kisaran level 550 sampai 555 untuk entry point dari saham WSBP. Kemudian kami menyarankan untuk di hold sampai jangka panjang untuk saham WSBP mengingat prospek dari saham ini cukup bagus, Pak. Demikian. Untuk PPRO tampak di sini trennya masih sangat bullish, Pak, dari awal tahun. Kami menyarankan untuk entry point dari saham PPRO itu berada di level EMA 20 dari saham PPRO, yaitu berada di kisaran level 1.300 dengan target price itu berada di kisaran level 1.460 untuk jangka pendek. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Immanuel yang menanyakan untuk saham ASI, AALI, UNVR, dan INDF. Baik Pak, untuk AALI sudah saya jawab tadi, saya akan menjawab untuk Astra, Unilever, dan Indofood. Untuk Astra tampak kemarin saham Astra ini sudah berhasil ditutup di atas level MA20-nya. Oleh karena itu, kami bisa menyarankan untuk beli saham Astra di kisaran level 8.350 sampai 8.400 untuk saham Astra dengan level target price untuk jangka pendek itu berada di kisaran level 8.775, di mana level ini merupakan swing high terakhir dari saham Astra. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham Astra itu berada di kisaran level 8.125. Kemudian untuk Unilever di sini kalau kita perhatikan trennya sejak pertengahan September sampai sekarang ini masih sangat-sangat sideways. Masih bergerak di kisaran harga 44.250 sampai ke harga 45.250 untuk saham Unilever. Tetapi kita bisa manfaatkan peluang tren sideways ini dengan cara fast trade, yaitu masuk di level supportnya dan keluar di level resisten dari saham Unilever. Atau bisa masuk di kisaran level 44.400 dan nanti keluar atau take profit di kisaran level 45.250 dan masuk lagi nanti kalau sudah terkoreksi ke 44.400. Selanjutnya untuk INDF. Untuk INDF di sini trennya untuk jangka pendek ini masih bearish trend untuk jangka pendek. Tetapi kita bisa manfaatkan peluang di sini EMA50 sebagai support dari saham INDF dan bisa juga kita jadikan sebagai level entry point dari saham INDF. Oleh karena itu, kami menyarankan apabila Bapak ingin masuk ke saham INDF, bisa buy on weakness di kisaran harga 8.450 sampai 8.460 dengan level target price
untuk jangka pendek itu berada di kisaran level 8.750, sedangkan untuk jangka menengah itu berada di kisaran level 9.200 untuk saham INDF. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham INDF ini berada di kisaran level 8.300. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Sian yang menanyakan untuk saham Pakuwon kalau mau masuk di level berapa. Baik, untuk saham Pakuwon di sini sudah saya gambarkan untuk channel bullish dari saham Pakuwon ini. Dan ini kita bisa jadikan sebagai strategi apabila ingin masuk maupun keluar dari saham Pakuwon dengan cara apabila saham Pakuwon ini sudah menyentuh garis support line yang saya gambar di sini atau garis yang berwarna biru di sini. Ini kita bisa jadikan sebagai level entry point. Sedangkan garis yang berwarna merah ini bisa dijadikan sebagai level target price dari saham Pakuwon. Demikian. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Levi yang menanyakan untuk Akra kenapa bisa naik kencang sampai ditutup di 6.825 dan sekalian review untuk saham UNTR dan SRIL. Baik, untuk saham Akra tampaknya so far belum ada berita dan penguatan saham Akra kemarin ini bisa dikatakan based on technical view karena Akra ini sedang mengalami rebound menjadi bullish saat ini dan ada kecenderungan saham Akra ini akan menguji level resistennya berada di kisaran level 6.900. Sedangkan untuk saham UNTR, untuk saham UNTR di sini kalau kita perhatikan trennya masih sangat-sangat bullish untuk saham UNTR. Tetapi ada kecenderungan saham UNTR ini akan mengalami koreksi dan itu hal yang wajar, koreksi sehat. Oleh karena itu, kita bisa manfaatkan koreksi tersebut sebagai entry point dari saham UNTR, di mana kami menyarankan untuk buy on weakness di kisaran level 19.200 dari saham UNTR, dengan level target price selanjutnya untuk jangka menengah itu berada di kisaran level 20.900. Sedangkan untuk saham SRIL, untuk saham SRIL di sini tampaknya ada kecenderungan perubahan tren yang awalnya bearish trend menjadi sideways atau terkonsolidasi. Mengingat saham SRIL ini sedang membentuk pola symmetrical triangle yang mengindikasikan saham SRIL ini sedang dalam fase konsolidasi. Oleh karena itu ada dua strategi di sini. Apabila saham SRIL ini sudah berhasil break garis resisten yang ini yang di atas atau garis resisten yang berwarna hijau ini yang telah saya gambar, kami menyarankan bisa masuk ke saham SRIL dengan level target price itu untuk jangka pendek berada di kisaran level 260.
Tetapi apabila saham Shell ini break garis supportnya atau garis yang berwarna merah ini, kami tidak menyarankan untuk masuk mengingat apabila garis ini di break ke bawah, ada kecenderungan saham Shell ini mengalami atau melanjutkan tren pelemahannya. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hendra yang menanyakan ICBP tren masih bisa di atas 10.000 atau sudah berbalik arah. Baik Pak, untuk saham ICBP tampak trennya secara teknikal ini masih untuk jangka pendek ini masih cenderung sideways. Tetapi kalau kita lihat trennya untuk jangka panjang ini masih sangat-sangat bullish trend dan masih rapi bergerak di atas EMA 20 dari saham ICBP ini. Tetapi kalau ditanya apakah bisa harganya berada di atas level 10.000, ini tampaknya ada kecenderungan bisa untuk menembus level tersebut apabila level swing high terakhir ini di break ke atas dan apabila ada katalis yang baik dari kinerja perseroan, tampaknya saham ICBP ini bisa menembus level 10.000 tersebut. Demikian, Pak. Dan selanjutnya dari Bapak Andi yang menanyakan untuk saham Elsa. Untuk saham Elsa sudah saya bahas tadi, Pak. Untuk level target price untuk jangka menengah itu berada di kisaran level 550, Pak, untuk saham Elsa. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Teti yang menanyakan untuk saham Pegas. Untuk saham Pegas, Bu, di sini trennya masih bisa dikatakan bearish trend atau melemah karena selalu membentuk lower low yang baru sehingga terkonfirmasi ini dikatakan bearish trend. Dan kami menyarankan untuk tidak masuk terlebih dahulu ke saham Pegas ini. Kami menyarankan untuk entry nanti apabila saham Pegas ini terkoreksi hingga ke level 2330, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke level tersebut dengan level target price untuk jangka pendek itu berada di kisaran level 2540 untuk saham Pegas. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ferry Wijaya yang menanyakan untuk saham nikel. Untuk saham nikel di sini kalau kita perhatikan trennya masih sangat atau masih bisa dikatakan bearish trend atau tren pelemahan. Dan tampaknya saham nikel ini sedang membentuk pola descending triangle yang mengindikasikan suatu saham itu mengalami tren pelemahannya. Untuk apabila Bapak ingin masuk, kami tidak menyarankan untuk masuk terlebih dahulu ke saham nikel sampai menunggu saham nikel ini ada tanda-tanda pola reversalnya atau pola rebound menjadi bullish trendnya, Pak. Demikian, Pak.
Baik, mengingat sesi trading sudah dimulai sejak 17 menit yang lalu, kami tampaknya akan mengakhiri Philip Morning Market Call pagi ini. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Dan kami mengundang kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti Philip Morning Market Call edisi esok hari. Oleh karena itu, selamat pagi dan sukses untuk investasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.